Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dipermudah urusannya, dipermudah rezekinya, dan semoga dalam lindungan yang maha kuasa. Oke teman-teman, kali ini saya membahas atau mereaction sebuah video dari YT Crash teman-teman, yaitu membahas masalah Malaysia dan Indonesia. Dan kali ini membahas masalah perbedaan teman-teman, karena Malaysia dan Indonesia serumpun, tentunya banyak persamaan ya teman-teman, misalnya di bidang kebudayaan, makanan, pakaian ya teman-teman. Tapi kali ini saya mau membahas tentang perbedaan yang sangat menonjol ya teman-teman. Nah, apa saja perbedaannya ya teman-teman? Ayo kita simak sama-sama videonya di The Crash Channel teman. Yuk kita simak, go. Hai Grosubers, negara Indonesia dan Malaysia seolah tak bisa dipisahkan. Kedua negara ini terbilang masih serumpun. Tidak heran apabila ada beberapa persamaan budaya, mulai dari kuliner, pakaian, hingga bahasa. Budaya Melayu yang ada di Indonesia dan Malaysia ini juga kerap menjadi perdebatan. Selain itu, kedua negara ini juga punya perbedaan. Nah, berikut ini beberapa perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sosial budaya. Secara budaya, Indonesia banyak mempertahankan elemen pra-Islam dan juga menerapkan ajaran Kristen maupun Hindu. Sementara Malaysia sepertinya lebih cenderung menerapkan pengaruh dari Arab. Namun, perbedaan ini jarang terlihat di wilayah Sumatera dan Kalimantan, karena penduduk di kedua pulau ini banyak menerapkan adat istiadat Melayu yang kental. Perbedaan ini akan semakin terlihat ketika dibandingkan dengan Indonesia bagian timur dan juga Pulau Jawa yang mengaitkan budaya mereka dengan ajaran leluhur dan ajaran India. Contoh sederhananya, pola batik Malaysia menggunakan pola bunga, sementara pola batik Indonesia menggunakan berbagai gambar hewan, seperti misalnya burung, yang terinspirasi oleh ajaran leluhur kuno. Sedangkan wayang Malaysia aslinya berasal dari Kelantan yang memiliki pengaruh dari Khmer, bukan pengaruh dari Jawa. Sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara demokrasi, sedangkan Malaysia adalah negara monarki dengan konstitusi parlementer. Sampai saat ini, Indonesia adalah negara demokrasi yang cenderung menjadi lebih terbuka terhadap kapitalisme, karena dulu Indonesia pernah berada di bawah kediktatoran untuk waktu beberapa lama. Indonesia juga memiliki beberapa keluarga kerajaan, walaupun hanya satu yang benar-benar memegang beberapa kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Untuk Malaysia, identitas bangsa Melayu itu sangat penting, dan secara tidak langsung ini akan membentuk masyarakat menjadi seorang Muslim. Universitas. Dalam tingkat pendidikan lanjut, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak universitas yang berkualitas. Tapi berdasarkan situs web ometrics.info, untuk kategori universitas terbaik di dunia, peringkat universitas di negara Malaysia telah mencapai peringkat ke-399 yang dipegang oleh Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Sedangkan di Indonesia sendiri masih berada di peringkat ke-839 yang dipegang oleh Universitas Indonesia di Depok. Gedung pencakar langit. Negara tetangga memiliki menara kembar Petronas yang sudah diresmikan pada tahun 1999. Dengan tinggi 452 meter, gedung ini menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2016 baru diresmikan gedung pencakar langit Gama Tower atau disebut juga Semindo Tower yang memiliki tinggi hanya sekitar 288,6 meter.
Terminal bis. Terminal Berespadu Selatan milik Malaysia ini dikabarkan mempunyai fasilitas yang setara dengan bandara mewah. Indonesia sendiri juga memiliki terminal yang serupa, tepatnya di Pulau Gebang, bahkan diklaim terbesar se-Asia Tenggara. Kedua negara ini sama-sama mempunyai terminal yang besar, tetapi Indonesia masih kalah start dan juga kelihatannya masih kalah bagus. Malaysia lebih keren ya, lebih maju. Kartu Identitas Diri. Kartu Identitas Malaysia atau dikenal dengan MyCard tak hanya sebagai kartu identitas kependudukan saja, melainkan juga bisa sebagai kartu lisensi berkendara atau surat izin mengemudi, dokumen perjalanan atau paspor, aplikasi sarana publik, dompet elektronik untuk mempermudah transaksi pembayaran, serta sebagai informasi kesehatan yang dapat dimasukkan ke dalam chip. Rencananya pemerintahan Malaysia juga akan menambahkan fungsi kartu kredit dan debit, sedangkan kartu identitas di Indonesia atau EKTP fungsinya masih sebagai identitas diri saja. Keren ya Malaysia, semua bisa masuk jadi satu. Monorail. Di Malaysia, proyek monorail sudah dibuka pada 31 Agustus tahun 2003 lalu, terbentang dari Kuala Lumpur International Airport hingga Titiwangsa. Sedangkan di Indonesia hanya terdapat pilar-pilar yang belum selesai. Bahkan tahun lalu, sempat tiang-tiang monorail ini justru akan dibongkar. Malaysia mungkin dianggap sebagai negara pencuri kebudayaan, tapi bukan saatnya kita terpuruk dengan keunggulan negara tetangga ini. Generasi muda di Indonesia harus segera bangkit dengan aksi positif, bukan hanya teriak ganyang Malaysia belaka. Nah, jika video ini bermanfaat, boleh dong klik like dan juga share ke media sosial kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Nah, begitulah tadi perbedaan antara Malaysia dan Indonesia yang sangat menonjol, teman-teman. Kayaknya Indonesia masih kalah dengan Malaysia tentang rentahan, pokoknya masih kalah ya, teman-teman, Indonesia. Oke lah, begitulah tadi ulasan video dari YouTube Crash. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.